Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Nah, saat ini Santi mau memberikan tanggapan, memberikan pandangan-pandangan dan memberikan semangat bagaimana kita untuk tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup. Karena untuk akhir-akhir ini kan banyak berita viral tentang bunuh diri, dan memang kasus bunuh diri di tahun 2023 untuk Santi baca itu cukup banyak, belum lagi yang di tahun 2024 ini. Dan kenapa Santi harus pick up seperti ini? Karena kemarin di TikTok atau di Instagram, di Facebook itu udah VIP banget, maksudnya udah viral banget. Jadi jangan sampai hal-hal perilaku ulah pati bunuh diri ini nanti menular gitu loh. Nanti dijadi contoh untuk generasi-generasi muda yang lain gitu kan. Jangan ditiru ya. Untuk kita berduka boleh, tapi untuk membenarkan perilaku tersebut jangan. Gitu kan. Nanti Santi bisa memberikan pandangan-pandangan, memberikan semangat-semangat bagaimana kita tetap bertahan untuk hidup di dunia ini. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Om Swastiastu. Nah, saat ini kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, kemarin itu banyak banget berita yang kurang baik, terus berita duka dan berita yang memang tidak pantut dicontoh oleh di masyarakat atau di kehidupan sosial. Bahkan nanti itu nanti bisa berefek dampaknya juga kurang baik untuk generasi muda kita ke depan, atau juga bisa berdampak yang kurang baik juga untuk masyarakat seperti itu kan. Karena banyak banget berita tentang bunuh diri seperti itu kan. Nah, sebenarnya untuk perilaku bunuh diri ini, saya pribadi cukup cukup kaget lah dengan fenomena seperti ini gitu kan. Itu kan hal yang tidak baik juga. Tapi kenapa saya bikin konten seperti ini? Karena itu udah di TikTok, di Facebook, di Instagram itu udah kayak VIP banget gitu loh. Jadi udah jadi kayak beritanya itu udah banyak banget, terus dikasih musik-musik seperti itu kan. Jadi kayak seolah-olah itu membenarkan perilaku bunuh diri seperti itu kan. Kalau untuk berduka cita boleh, tapi kita tidak boleh untuk membenarkan perilaku bunuh diri tersebut ya. Berduka cita boleh, tapi jangan membenarkan perilaku bunuh diri. Apapun itu, alasan apapun itu ya. Karena apa? Karena kembali lagi, misal kita itu harus jadi generasi muda, khususnya untuk di agama Hindu ya. Kita harus sering-sering banyak belajar. Bukan saya pribadi untuk ceramah atau bagaimana atau sok nasihatin, enggak. Tapi di dunia ini memang tempatnya capek. Bener, gak ada satu manusia pun di dunia ini yang luput dari sebuah permasalahan. Mana ada manusia yang langsung enak hidupnya, yang langsung di dunia ini untuk berasa surga, yang hidupnya selalu tercukupi, atau hidupnya yang tanpa masalah. Pasti semua manusia di dunia ini yang dilahirkan di dunia ini pasti akan mengalami masalah seperti itu kan. Jadi jangan merasa bahwasanya hidup kok hidup aku nggak adil banget sih, kok nggak kayak yang lain. Semuanya itu pasti ada permasalahan dalam hidup, tapi bagaimana memanajemen permasalahan dalam hidup ini agar mereka tetap bertahan dalam hidup ini seperti itu kan. Sebenarnya untuk empati, pasti empati. Maksudnya dalam arti setiap orang pasti mengalami kedukaan dan lain-lain. Setiap orang mengalami permasalahan dalam hidup. Tapi bagaimana kita mengelola sebuah permasalahan itu agar kita bijak dalam menyikapi hidup ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong untuk perilaku bunuh diri ini bukan tren. Kenapa Santi bilang tren? Karena untuk kasus bunuh diri ini yang Santi baca di data di tahun 2023 aja nih, belum yang tahun 2024 ini ya, ini dari
dari Pusiknas Polri ada 971 kasus bunuh diri, belum yang 2024 kemarin itu masih belum terhitung ya. Jadi ini untuk datanya dari bulan Januari sampai 18 Oktober 2023. Nang 2024 nanti bisa kalian teman-teman searching sendiri untuk di Google untuk data-data kasus bunuh diri. Nah, apalagi di Bali ini tadi kan Santi sempat baca di berita itu provinsi ketiga ya yang memang kasus bunuh dirinya cukup tinggi seperti itu kan. Jadi Santi ingin memberikan semangat lah buat teman-teman untuk siapapun yang kehilangan arah, siapapun yang mengalami depresi, mengalami down, kita itu harus dalam hidup ini tuh mungkin ini agak pahit ya kalau Santi ucapkan, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya kita harus mengobati seseorang itu kadang kita dikasih obat yang memang rasanya cukup pahit tapi untuk menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita selain diri kita sendiri seperti itu kan. Mau kalian disemangati satu stadion, mau kalian mau disadarkan siapapun, tapi kalau dalam diri sendiri tidak ada keinginan untuk kesadaran diri, itu it's nothing seperti itu kan. Jadi buat siapapun ketika mau mau melakukan hal bunuh diri sebaiknya lebih berdiam diri dulu, tenang dulu seperti itu kan, memikirkan efeknya seperti apa, jangka panjangnya itu seperti apa, terus nanti kalau berita viral dan lain-lain apakah nggak mempermalukan keluarga dan lain-lain seperti itu kan. Karena manusia ini kan ada atman dalam dirinya seperti itu kan. Di dunia ini kita hidup ini memang kita harus membayar karma di masa lalu, karma kemarin, memperbaiki karma, dan kita juga harus bersyukur bahwasanya ketika kita dilahirkan sebagai manusia, dengan menjadi manusia kita bisa melakukan sebuah karma, melakukan karma baik seperti itu. Nah, seperti itu kan. Jadi siapapun stop untuk tren-tren bunuh diri, apalagi tren-tren anak muda gara-gara putus cinta dan lain-lain. Pasti saya dulu pas waktu sekolah juga mengalami putus cinta, bahkan rumah tangga kemarin saya mengalami perceraian, tapi kan bukan berarti untuk menjadi alasan untuk mengakhiri hidup gitu kan. Pasti semuanya itu hidup ini kan ada masanya seperti itu kan. Misal saya sama mantan suami saya pisah, ya saya berusaha masa saya ketika dengan mantan suami memang cukup segitu. Gak bisa dipaksakan lagi, memang sudah waktunya untuk pisah. Jadi buat apa? Karena manusia ini di dunia ini tuh gak ada yang abadi. Entah mau ditinggal cerai, hidup, mau ditinggal cerai meninggal, atau ditinggal meninggal sama pasangannya, itu pasti udah perpisahan seperti itu kan. Jadi kalau untuk menghadapi sebuah polemik perpisahan itu ya, memang di dunia ini gak ada yang abadi gitu loh. Jadi itu yang harus kita sadari seperti itu kan. Jadi people come and go. Jadi manusia itu datang dan pergi. Jadi ya udahlah, masaku udah cukup kemarin sama pasanganku kemarin. Nanti aku move on, Natal lagi. Memang mungkin ada rasa galau, rasa yang kurang mengenakkan dalam diri, entah kenangan-kenangannya di masa lalu seperti apa. Tapi itu kan bukan berarti kita harus berhenti akan hal itu gitu kan. Jangan jadikan manusia itu sebagai sumber 100% kebahagiaan penuh. No. Cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada leluhur kita, cinta kita kepada sesuhunan kita, itu harus lebih besar dibandingkan cinta kita kepada manusia. Ya, ingat seperti itu. Jadi, jangan sampai karena manusia kalian terpuruk. Oke? Sadar ya, yakin ya, jangan melakukan hal-hal yang bodoh, jangan melakukan hal-hal yang depresi. Kalian berhak bahagia. Hidup ini siklus, ya. Kita hidup, ada suka duka, ada sehat, ada sakit, ada mati. Itu sebuah ritme. Dan setiap manusia itu pasti akan mengalami itu. Gak ada manusia yang luput dari proses akan hal itu. Seperti itu kan. Hidup ini siklus. Sekarang sedih, misal. Sekarang saya sedih nih. Nanti besok juga akan senang lagi, akan bahagia lagi. Seperti itu kan. Setelah bahagia, nanti ada sedih lagi. Setelah sedih, bahagia lagi. Hidup kan siklus aja, perputaran seperti itu. Maka dari itu kita nggak boleh yang namanya berlebihan terhadap rasa apapun seperti itu kan. Jadi anggap aja dunia ini tuh kita menghadapi tuh biasa-biasa aja seperti itu kan. Jangan berlebihan terhadap apapun. Aduh, aku cinta banget sama pacar aku nih. Kalau nggak ada pacar aku nggak bisa hidup tanpanya. Aduh, aku nih kalau nggak ada pacar aku nih, aku nggak bisa bahagia. Hey, masih ada teman, masih ada sahabat.
masih ada orang tua. Seperti itu loh. Jadi cinta itu, definisi cinta nggak hanya dari pasangan aja, tapi dari sahabat, dari siapapun yang kita bisa kasih perhatian, dari orang tua, dari keluarga. Next, kalau Tuhan memberi pasangan kepada kita, ya kita syukuri akan hal itu. Jadi ketika kita ingin dicintai orang lain dengan tulus, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa memperhatikan diri kita sendiri. Kalau ingin diperhatikan orang lain, kita harus bisa memperhatikan diri kita sendiri. Ketika kita ingin dihargai orang lain, ya, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Jadi semesta itu akan merekam ya setiap perilaku-perilaku, feedback apa yang akan dilakukan dalam diri kita, seperti itu kan. Bukan saya sok ceramah atau sok berlebihan nasihati, enggak. Karena kasihan lihatnya nanti kalau di TikTok nih atau di Instagram atau Facebook, anak-anak SD itu udah pegang media sosial loh. Kalau tren-trennya seperti itu, kemarin ada kasus dibully SD, mereka bunuh diri juga. Nyontoh di mana perilaku-perilaku itu kalau nggak dari media sosial? Jadi please, daripada kalian tren-tren yang konyol nih ya, maaf ya. Jadi tolong edukasi. Oh ya, lagi patah hati nih ya, lagi patah hati. Saya mau tirta yatra nih ke pura ini, mau healing, mau mendekatkan Tuhan ke Tuhan. Oh saya lagi down nih. Oh ya saya mau melukat. Oh ya saya lagi apa ya? Lagi ngerasa pengen istirahat ya ke tempat yang memang bikin tenang, meditasi atau apapun yang bisa teman-teman lakukan seperti itu. Itu yang harus dilakukan agar kita tetap semangat selalu. Ya, cukup pusing juga sih. Sebentar, ini dupanya tak taruh sini dulu, biar nggak ketutupan. Oke, baiklah, lanjut lagi. Nah, setelah ini tadi kan saya pribadi juga belajar tentang bagaimana sih perspektif bunuh diri di agama Hindu, seperti itu kan. Jadi ini Santi sembari belajar. Nanti kalau untuk teman-teman mau nambahin silahkan untuk di bawahnya ya. Jadi Kak, ini Kak, kalau perspektif di agama Hindu lontarnya seperti ini, atau memang ada sloka-sloka atau bagaimana penguatan jiwa, kita kutip dari Bhagavad Gita dan lain-lain itu ya. Jadi kita di sini untuk saling menguatkan, seperti itu kan. Bukan untuk mengejudge atau apapun. Seperti itu kan. Nah, kalau untuk di sini oke. Nah, kalau untuk di sini yang Santi baca bahwasanya ketika arwah atau atman, roh ya, yang memang menjadi perilaku bunuh diri ini, jadi nanti masuknya itu ke neraka Sapta Patala, khususnya lapisan tala-tala yang diliputi dengan kebencian, kemarahan, kesengsaraan, seperti itu kan. Jadi benar-benar lapisan di neraka yang memang yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kalian mau dengan perilaku bunuh diri kalian ditempatkan seperti itu? Kalian berpikir dengan bunuh diri masalah selesai? No, itu malah memperberat atman kalian loh. Akan memperberat rohnya yang ada dalam hidup kalian, seperti itu kan. Jadi please jangan melakukan hal-hal yang konyol lagi, berpikir panjang ya, seperti itu kan. Nah, sebenarnya hidup ini indah. Ini tadi ngutip dari sebuah lontar ya, atau geguritan. Ini geguritan Pupu Sinom, yaitu hidupe mandang samsara, mungkin hidup esok mati. Hidup tak lepas dari sengsara, di mana ada rasa duka dan larapati, kematian itu pasti. Sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan nantinya akan membawa keselamatan menuju kesadaran semesta. Nah, dengan kesadaran diri seperti apa? Menyadari bahwasanya hidup ini kita itu nggak ada kuasa. Dalam artian, ngerti bahwasanya hidup ini kita hanya wayang, sedangkan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, beliau adalah dalangnya, atau yang bisa bagaimana memberikan peran karma apa yang harus kita jalani, seperti itu kan. Jadi itu yang harus kita sadari, bahwasanya hidup itu nggak selamanya harus
harus sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah baiklah, kalau untuk yang jenis bunuh diri ini kan termasuk dengan ulah pati ya, karena memang kematian yang memang disengaja. Dan ini ya rohnya ini 60.000 tahun itu berada di dalam fase-fase kegelapan. 60.000 tahun loh, itu cukup lama. Coba deh, coba kalian yang lagi down nih, yang lagi depresi nih ya, kalian coba lihat adik-adik kita atau orang tua yang difabel, yang disabilitas, yang cacat, yang kekurangan. Mereka masih bisa jualan loh. Mereka masih memiliki semangat hidup loh. Jualan kerupuk, entah di Renon tuh. Banyak kan yang tunanetra itu jualan kerupuk. Terus ada anak-anak disabilitas yang memang tunanetra, bahkan yang autis dan lain-lain. Mereka nyanyi di warung-warung. Atau yang lagi pakai kursi roda, yang nggak bisa jalan, mereka jualan kaos. Sampai segitunya loh untuk semangat hidup. Ya. Terus coba lagi, kalau kalian mau bunuh diri, pikir lagi deh. Kalian berangkat ke rumah sakit, lihat di ICU, ya. Orang-orang yang memang udah lagi sakit nih, masih bisa untuk semangat hidup. Bagaimana berjuang ingin sehat kembali. Kok kalian yang sehat pengen mati? Coba pikirkan hal itu. Renungkan akan hal itu. Oh kak, di dunia ini kayaknya gak ada yang mencintaiku. Oh ya kak, di dunia ini kayaknya gak ada yang menghargaiku. It's okay. Kalau gak ada yang bisa mencintai diri kamu, ya kamu sendiri yang harus mencintai diri kamu. Kamu sendiri, oh ya dengan dandan cantik, dengan pakai parfum, rambut disisir, dengan sembahyang berbakti, serada baktinya ditingkatin, dengan senyum, dengan orang ramah, dengan evaluasi diri, kenapa ya kok nggak ada yang cinta sama aku? Oh mungkin aku kurang senyum, mungkin seperti itu. Itu menjadi evaluasi, ya. Jadi please, kalian harus tetap semangat ya. Kalian harus bisa berpikir panjang. Kalian nggak malu apa? Kalau foto kalian yang bunuh diri itu difoto sama polisi, terus difoto disebarin di media sosial. Bu ya prestasi itu bukan yang prestasi kayak gitu. Itu bukan prestasi kalau masuk media sosial viral kayak gitu. Prestasi itu kalau oh ya lagi lomba tari viral baru bagus. Lagi pesantian viral bagus. Oh ya lagi dengan kegiatan-kegiatan olahraga prestasi viral FYP di TikTok atau di Instagram, di Facebook, di YouTube. Itu bagus, itu baru prestasi. Viral kok viral karena bunuh diri. Aduh Tuhan. Bahkan nih sempat membaca salah satu lontar dari Parasara Dharma Sastra bahwasanya dampak dari bunuh diri itu luar biasa. Dampaknya apa? Nggak hanya ke diri kamu sendiri yang meninggal nih, nggak hanya yang pelaku korban bunuh diri, tapi orang-orang yang ngantarin entah ke kuburan, entah ke setre, atau yang menyelesaikan upacaranya, itu juga kena efek dampaknya. Seperti itulah. Belum lagi nanti ada Bantennya itu beda lagi kalau yang bunuh diri, belum lagi mencaru tempat yang buat TKP, tempat kejadian perkara itu, belum lagi nanti ngulapin dan lain-lain. Coba pikir deh, apa nggak nyusahin keluarga, apa nggak biaya karena gitu. Putus cinta ya udah putus cinta, cari lagi, cari lagi. Kok pusing kali sampai bunuh diri. Aduh. Udah ya, stop ya, jangan jadiin tren-tren ya. Kayak gitu ya. Nyawa itu gak bisa kembali, gak bisa diretur. Kalau udah mati ya udah mati, mau hidup lagi. Jadi please jangan konyol seperti itu kan. Kalian bunuh diri. Mantan kalian, pacar kalian masih hidup. Nanti mantan kalian bisa cari perempuan lain, bisa cari pacar lain. Kalian sudah jadi jenazah. Mikir panjang gak sih? Putus ya udah putus, dandan cantik kayak oh ya rajin belajar, prestasi, nanti dapat pasangan entah dokter, dapat polisi, dapat pasangan yang keren-keren seperti itu atau apapun lah itu. Gitu loh.
Jadi tingkatkan kualitas diri kita, jadi tingkatkan ke hal-hal yang baik. Oh iya ya, nanti aku kalau bisa meningkatkan kualitas diri, bisa meningkatkan prestasi, kali aja nanti dapat suami pengusaha yang memang serada baktinya kuat, yang memang bisa jadi pemimpin dalam bantu untuk sembahyang, mimpin untuk belajar agama. Kan enak. Belajarlah sabar. Sabar aja. Kalau lagi pas pusing nih, kalau saya pribadi kalau lagi pusing, even itu Santi belum bisa ke pura atau cukup di kamar tak nyalain dupa 3 udah diam duduk sejenak, ataupun nanti di Merajan atau di tempat di Pelinggi, tak pegang pelinggihnya, atau di Padme tak pegang Padmenya, atau di patung Ganesha tak pegang kaki Ganesanya. Karena apa? Karena Santi ingin menyerap energi positif dari beliau. Santi nggak mau sendiri. Coba deh lakukan hal kayak gitu. Even kita nggak yang harus khusyuk, harus kayak gimana, nggak. Pegang hal itu. Pegang Padme. Pegang di Meraja. Karena energinya itu positif banget buat kita. Pegang Pelinggi. Diketisin Tirta. Oh ya, kayak gitu. Jadi tetap semangat ya, janji ya, kalian harus tetap semangat akan hidup ya. Nah, balik lagi, Kak, kenapa sih kok harus bersyukur terus? Kan ini hidup ini memang ujian. Ya memang, kita memang harus belajar bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Contohnya, misal ya, saya juga pernah mengalami fase down, bukan untuk membandingkan hidup, enggak. Tapi bagaimana kita ya, oh ya hari ini masih dikasih kesehatan. Oh ya hari ini masih dikasih rezeki makan. Oh ya hari ini masih dipertemukan orang baik. Oh ya hari ini masih bisa menikmati udara segar, masih menikmati matahari. Coba deh kalian hidup di daerah mana peperangan atau apa nggak was-was? Kalian misal sakit di rumah sakit, apa nggak was-was? Berusaha untuk bersyukur akan hal-hal kecil yang Tuhan berikan, seperti itu. Nah baiklah, di sini Santi juga berharap sekali kepada pemuka agama siapapun itu yang mendengar di channel YouTube Santi Dharma Chandra, agar ini sebagai unek-unek Santi lah. Mungkin kalau berkenan ya bersyukur, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, seperti itu kan. Jadi Santi berharap bahwasanya pemuka agama itu bisa turun gunung gitu. Turun gunung itu dalam artian bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, baik ke anak muda, ke anak-anak. Santi percaya di Hindu itu kita mengenal 3 kerangka ya, tatwa, etika, upakara, seperti itu kan. Jadi dan tahu banget, Santi sadar banget bahwasanya upakara itu penting banget dalam agama Hindu. Tapi tolong kasih semangat kepada umat, kasih semangat kepada dengan dharma wacana seperti itu kan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial ini ya, media sosial itu nggak selalu buruk kok. Media sosial itu seperti pisau. Jadi kalau buat menjahitan, buat ngupas buah, buat motong sayur, itu bermanfaat. Tapi ketika digunakan ke hal-hal yang nggak baik ya, untuk melukai sesama dan lain-lain, itu pasti juga hasilnya tidak baik. Tapi kalau kita gunakan media sosial untuk memberikan semangat atau memberikan dharma wacana kepada umat sedharma ya, itu bisa dijangkau dengan ribuan, puluhan ribu orang yang akan tercerahkan. Gak semua orang itu punya kesempatan untuk datang ke pura. Gak semua orang punya kesempatan ketika datang untuk ke griya. Kenapa? Mungkin ada yang sakit di rumah, gak bisa jalan. Dengan nonton di media sosial, oh ya, beliau pendeta yang tiang harapkan. Oh ya, dapat semangat dari pendeta, dapat semangat dari pemangku, dapat semangat dari pemuka agama atau Bu Jero Mangku, Pak Jero Mangku. Adem ya, tenang ya, masih semangat hidup ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kadang kemarin itu ada namanya Bu Gusti.
beliau itu lagi sakit, nggak bisa jalan. Terus dengan konten-konten yang Santi mungkin nangkil ke pura, atau Santi memberi syuting dengan dengan pemuka agama, beliau itu seneng gitu kan, meskipun di kasur aja. Bukan berarti untuk pamer ilmu, enggak, kita mau beri semangat. Santi juga masih belajar, makanya Santi tuh nulis ini tadi nulis seperti itu kan. Oh ya lontar apa ini, oh sloka apa ini, oh datanya sesuai dengan data tentang kasus-kasus bunuh diri, seperti itu kan. Ajaklah anak-anak atau anak generasi muda untuk kita semua gitu kan, agar menyadarkan bahwasanya dengan serada bakti kita bisa atau tirta yatra itu sebagai healing atau traveling spiritual, seperti itu kan, sebagai penguatan jiwa kita, sebagai jati diri kita, sebagai bagaimana kita mengobati rasa luka kita. Bukan berarti ketika generasi muda ke pura pas waktu rahinan aja sembahyang ngaturin habis itu pulang. Kita harus tahu value apa yang kita dapat ketika kita setelah dari pura. Value apa, semangat apa yang kita dapat setelah kita pulang dari grill. Seperti itu kan. Jadi buat siapapun, Santi berharap bahwasanya yang memiliki ilmu, yang Santi lunas dan Santi berterima kasih sekali sudah diberikan ilmu. Jadi seperti itu, diberikan semangat. Seneng loh kalau umat sedharma itu ketemu pemuka agama, adem di hati, bahagia gitu. Jadi ketika mungkin ada yang pernah ngajak teman tak ajak ke gereja gitu kan, aduh nggak berani takut gitu, entah takut nggak bisa ngomong bahasa halus atau bagaimana, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, kita sharing, kita gitu kan. Jadi jangan bilang kalau ada mungkin Santi wawancara sama pemuka agama dibilang pamer ilmu dan lain-lain, enggak. Manusia itu butuh ilmu, butuh pencerahan, kita dikasih beliau ilmu itu udah bersyukur banget. Sudah bersyukur banget, sudah astungkara banget. Seperti itu loh. Maka dari itu kan, jujur ya Santi ini masih maksudnya ilmunya juga masih minim banget kan, masih belajar banget gitu kan. Setiap hari Santi baca, setiap hari ada teman kesini gitu kan. Kemarin ada orang Medan kesini, lagi hamil di luar nikah. Ya setungkarnya Santi udah mau winten tapak gana sama dasa gunung. Jadi Santi lukat di Merajan, abis itu Santi kasih makan, Santi gofoodin makanan. Terus dia cari karena ditinggal pacarnya, hamil di luar nikah. Tapi Santi nggak ngejudge atau perilaku buruk lah, kamu inilah, enggak. Tapi bagaimana Santi memberikan solusi, oh ya dicariin orang tua asuh, karena dia merantau ke Bali jualan jus. Itu loh, akhirnya ditolong lah. Ada salah satu dari kepolisian seperti itu kan, untuk bantu. Kenapa itu siapa permasalahannya ini pak, ini barulah dikasih solusi. Akhirnya dicariin buat bayinya agar bisa lahir dengan selamat, dicariin orang tua asuh, seperti itu kan. Ada juga yang kesini mau bunuh diri Kak Santi, udah nggak sanggup hidup. Permasalahannya apa? Ada juga karena cerai sama suaminya, diusir dari rumahnya, dituduh ngeleak lah, dituduh apalah, sampai sama anaknya dibatasin, nggak boleh ketemu. Ibunya kesini nangis. Tak bilangin kalau memang udah waktunya cerai, udah cerai aja, nggak apa-apa. Mau gimana? Udah digugat sama suaminya. Balik lagi, kita tata hidup lagi, harus semangat lagi. Orang mau nuduh ini, biarkan. Yang penting kita nggak melakukan yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus tetap jadi manusia baik. Ya cukuplah fasenya seperti itu. Masanya balik lagi, memang udah waktunya. Kalau masanya dengan pasangan cukup segitu, ya udah cukup segitu. Kepada anak ya kita harus doain
meskipun ya dibatasin atau apa, kan seperti itu. Permasalahan tuh kompleks banget di sini. Ada juga yang kerjaan, Kak Santi rugi ini, Kak Santi ini itu. Ada juga kemarin juga salah satu pemuka agama atau apa ya memang pemuka agama gitu kan, curhat mengalami permasalahan hidup yang ini kok. Sadari bahwasanya kita semua ya yang memang nggak tahu ya kalau mungkin di Bali itu istilah ngiring atau apa, tapi kalau Santi menyebutnya itu seperti light worker. Jadi kita sebagai manusia cahaya, bukan kita untuk merasa paling benar atau manusia suci, no, tapi bagaimana kita bisa memberikan energi kita, memberikan kesadaran spiritual, kesadaran diri agar mereka bisa menjalani hidup dengan semangat, seperti itu kan. Bahkan manusia-manusia light worker ini, manusia-manusia pilihan Tuhan ini itu seperti lilin, jadi bercahaya tapi bisa mengorbankan dirinya. Coba deh kita belajar, Santi belajar dari sosok beliau Empu Kuturan misal seperti itu kan. Empu Kuturan menikah dengan calon arang misal seperti itu kan, dari Jawa. Tapi beliau Empu Kuturan harus ke Bali seperti itu kan. Di Jawa punya anak istri. Tapi ketika sadar diri bahwa hidupnya untuk masyarakat, sadar diri hidupnya beliau untuk apa? Untuk umat, maka anak istrinya ditinggal di Jawa dan menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali seperti itu kan. Jadi nggak bisa kehidupan orang like worker dengan disamakan dengan kehidupan orang biasa, itu nggak bisa. Banyak hal, bahkan waktu untuk diri sendiri aja kurang. Karena kita tugasnya untuk menyadarkan umat manusia, memberikan semangat hidup agar tetap eling sama Tuhan, sama leluhur, sama susuhunan, menyadarkan bahwa kita menjalani hidup memiliki karma yang harus kita tuntaskan. Seperti itu kan. Jadi Santi bukan ngerasa untuk yang paling sok pintar, enggak, Santi belajar nih. Nih, belajar nulis. Nih kan, seperti itu. Gimana sih cara kita untuk memberikan memberikan semangat hidup kepada orang. Ini yang Santi lakukan ya. Ketika ada orang datang nangis di sini, Santi biarkan dia nangis dulu. Santi biarkan dia nangis, mau cerita apa, ngalor ngidul ke sana ke sini, mau cerita apa, nangis-nangis, Santi biarkan terlebih dahulu. Enggak langsung Santi ceramahin, enggak langsung saya ceramahin atau kayak gimana, enggak. Nangis udah selesai, udah tak ambilkan minum, setelah itu udah tak suruh makan dulu. Mau makan apa? Mau makan martabak, mau makan apa, jajan apa, yang ada aja di sini sederhana juga kan. Setelah itu udah agak baikan, udah enak kan, udah lega. Pada akhirnya manusia itu butuh didengar. Orang yang mengalami fase down, orang yang mengalami fase lagi depresi, itu cuma pengen didengar kok. Pengen unek-uneknya itu tahu bagaimana menyampaikan emosinya. Setelah itu nanti udah enak. Ada anak yang pakai celana, tak ajarin pakai kamen. Ada tak sediain kamen di sini. Pakai kamen di sini, ayo yuk sembahyang yuk, di Merajan dulu yuk. Karena kita nggak ada kuasa akan hidup kita. Harus ada peran Tuhan, harus ada peran leluhur dalam hidup kita. Nggak ada kuasa. Lunah sembahyang, minta maaf pada diri, eling, seperti itu kan. Setelah sembahyang udah di sini, gimana terusan maunya. Barulah ketika dia minta saran, barulah saya masuk untuk memberikan saran, memberikan solusi, seperti itu kan. Barulah seperti itu. Itu hal yang sederhana, tapi bisa menyelamatkan orang. Jadi buat teman-teman, siapapun yang lagi down, Kak Santi mau curhat dong, Kak Santi mau ke pura ikut dong, ayo, nggak apa-apa, seneng banget kok. Seperti itu. Pada akhirnya saya pribadi juga menyadari dengan segala kejadian akan hidup yang pernah kehilangan banyak hal, perceraian, tentang keluarga, terus uang hilang miliaran, terus habis itu jauh dari anak gitu kan. Ketika belajar dari leluhur-leluhur Nusantara ini, oh ternyata seperti ini ya tugas dalam hidup, dalam jati diri Santi. Bagaimana Santi memberikan semangat
hidup kepada siapapun yang memang mendengar konten YouTube Santi Dharma Chandra atau memberikan butuh apa ya, Santi menjadi pendengar yang baik bagi mereka seperti itu kan. Atau saya pribadi juga masih belajar banget ini tuh. Tadi mau ngonten istirahat gitu kan, seperti itu. Jadi nulis seperti ini kan. Jadi hidupnya Santi untuk di Bali ini jarang banget untuk kelayapan keluar, itu udah bukan fasenya lagi gitu. Jadi pagi itu udah apa, nyapu, udah apa, mau Banten, terus bersih merajan, terus habis itu apa, bersihin depan seperti itu. Terus habis itu keluar pun itu kalau kegiatan ngiring aja sih, ngiring sama ke pura, terus seperti itu kan. Terus apa, kalau masak makan gitu kan ya setunggara kadang apa, Santi nyetok tahu tempe telur ya, makan seadanya aja, nggak yang bukan fase lagi aku makan harus yang seperti ini, aku makan harus keinginannya dulu. Kalau dulu ya, kalau pas masa-masa hidup di Jakarta apa-apa itu harus keturutan. Kalau sekarang ya apa adanya aja lah, yang ada dimakan sama-sama apa, maksudnya udah kenyang juga kan kalau makan seperti itu, sederhana juga sama. Nah sekarang itu nanti lagi bersih-bersih untuk depan ini, mau tak buat untuk perpustakaan. Jadi buat teman-teman kalau mau kesini, ini juga kemarin pasang wifi. Jadi kalau mau kesini, Kak Santi mau kesini mau ketemu sambil curhat boleh banget. Jadi daripada curhat ke tempat yang apa, ke tempat yang nggak baik, atau nanti takutnya daripada narkoba, daripada apa, maksudnya ke klub malam mabuk-mabukan, udah datang aja ke sini sharing, bawa canang sembahyang, sharing, ada wifi, ada bisa baca buku, ada kitab Bhagavad Gita, Weda apa Bhagavad Gita, ada Mahabharata, ada cara meditasi seperti apa. Atau kemarin tuh ada juga nyumbang apa dari Malang, ngirim buku ke sini Saras Musaya, ada disumbang dari Bu Wayan Sukerti cara bikin Banten dan lain-lain gitu kan. Mas Tur sukses banget. Ada juga yang nyumbang chat juga dari Sukawati datang ke sini, Mas Tur sukses banget ya, apa yang memang sudah kontribusi dalam apa menghidupkan apa ya, agar literasi generasi muda itu semangat selalu seperti itu kan. Santi juga nggak ngerasa pinter-pinter banget. Ini juga masih belajar hal-hal kayak gini kan. Nah, tapi Santi punya pikiran, namanya pikiran ya, namanya mimpi kan. Kita nggak pernah tahu seperti itu kan. Cuma Santi punya dreaming banget. Apa ya? Karena sudah mengerti dalam artian memang hidup Santi seperti ini gitu. Nggak bisa Santi samain seperti apa kehidupan Santi yang dulu, atau Santi juga nggak mau apa, saya pribadi juga nggak mau untuk kompetisi dengan orang lain, membandingkan hidup, nggak mau. Jadi biarkan kita berjalan dalam hidup kita masing-masing ya, menikmati setiap ada yang ada, bersyukur. Apa, kita hidup itu semangat boleh, tapi ambisi jangan ya. Semangat itu boleh banget. Nah setelah itu Santi punya dreaming, namanya mimpi ya, mimpi. Santi itu kan kalau melihat pemuka agama sering ngiring beliau-beliau gitu kan, Santi memandang itu not only tidak hanya sekedar pemimpin agama, tapi pemuka agama, tapi beliau adalah pemimpin dalam hal spiritual. Bagaimana beliau adalah sebuah cahaya terang dalam kehidupan masyarakat. Pemuka agama ini yang Santi pelajarin itu memang sosok pemimpin umat dalam membangun sumber daya manusia, kesadaran diri. Itu yang Santi temuin ya. Oke, terus dan Santi juga ingin belajar banyak tentang, karena dalam proses untuk menjadi beliau atau siapapun untuk menjadi light worker tadi, manusia yang memberikan cahaya kepada sekitar, itu kan memang gak gampang. Pasti ada proses untuk melepaskan kemelekatan, diuji dari apa yang dicintai, terus diuji bagaimana harus bisa dengan mengolah apa yang terjadi dalam hidup untuk kita lebih bijak seperti itu kan. Pada akhirnya Santi itu kan namanya punya mimpi ya, jadi pengen banget suatu saat jika Tuhan percaya Santi bisa jadi pemuka agama misal seperti itu kan. Ini sebagai apa, dreaming aja ya, karena Santi kan seneng aja gitu, dari dulu tuh Santi seneng gitu kalau ngiring-ngiring beliau, itu kayaknya adem gitu kalau deket beliau. Terus apa ya, kayak energi positifnya tuh nyalur gitu ke kita, maksudnya sebagai Santi, sebagai umat biasa nih gitu kan.
Nah, akhirnya ketika suatu saat mungkin Tuhan memberikan kepercayaan Santi bisa jadi pemuka agama gitu kan. Terus Santi ilmu-ilmu kuliah yang ada di Jakarta itu bisa bermanfaat, dalam arti kan dulu Santi kuliahnya di Magister Manajemen S2 di Mercu Buana Jakarta, Jakarta Barat. Nah, ketika mungkin Santi menaungi 8 Banjar atau 5 Banjar atau berapa gitu ya. Manajemen sumber daya manusia itu penting banget, dalam arti gini. Oh iya ya, ngumpulin beliau-beliau para pemangku, terus para bendesa, para pengurus desa, terus Babinsa atau Bimas, kepolisian dan lain-lain gitu kan, untuk mendata masyarakat, bagaimana siapa ini masyarakat yang memang atau umat yang memang sedang sakit, atau janda-janda terlantar, atau memang maksudnya yang udah lingsir-lingsir, yang belum mampu, yang tidak bisa bayar sekolah, atau yang mengalami kayak KDRT, kasus KDRT atau perselisihan keluarga dan lain-lain kan. Nah, fungsi dari pemuka agama adalah bagaimana memberikan semangat kepada beliau-beliau, maksudnya umat-umat atau masyarakat yang memang dinaunginya, seperti itu kan. Jadi itu sebagai pertanggungjawaban secara niskala, karena kan Santi menganggap bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin spiritual, bagaimana membentuk sumber daya manusianya agar gimana sih caranya agar anak muda bisa semangat untuk tetap semangat menjalani hidup, nggak gampang down, nggak gampang depresi. Karena tadi Santi sempat baca, bisa dicek di Google bahwasanya di Provinsi Bali ini tingkat bunuh dirinya itu cukup tinggi. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar di data ya itulah. Ya semoga suatu saat Santi juga memiliki suami yang memang benar-benar hidup bisa mengabdi di jalan dharma ya, kepada umat sedharma gitu kan. Bukan yang rumah tangga yang cuma sekedar masak, cuma sekedar hidup sendiri, dalam artian cukup di rumah aja, enggak, tapi menyadari bahwasanya hidup itu untuk umat, untuk berbakti, untuk ngayah kepada beliau Ida Sang Yang Widiwasa, seperti itu namanya mimpi ya. Namanya kalau ditanya sekarang kan ya seperti itu. Bagaimana ke depan ya ikhlas aja, jalan Tuhan seperti apa, seperti itu. Menciptakan sebuah rasa nyaman. Pernah ini ceritanya agak lucu entah lucu entah apa, karena kan kadang malam itu pernah kalau lagi habis dari pura gitu kan, Santi ke laut itu sampai malam, entah meditasi, entah kalau lautnya lagi surut gitu kan, Santi sih mandi di laut untuk melukat dan lain-lain kan, untuk minta pembersihan kepada ibu laut selatan. Pulang dari pantai di Sanur tepatnya, kan di ruko-ruko itu ada anak-anak lagi minum, lagi mabuk, karena saya mau pesan ojek ya, akhirnya ya ikutan lah di ruko-ruko itu. Terus tak tanya gini, kalian lagi ngapain, tak gituin kan. Beli lagi ngapain? Ini Mbok lagi lagi minum nih, habis pulang kerja capek gitu kan, yang ngurangi penat gitu kan. Oh ya, kok gitu. Terus diginiin, kalian punya handphone itu nggak, Android kalian, coba buka YouTube aku. Kenapa Mbok? Dia kata, udah buka aja aku gitu. Dibuka, akhirnya tak suruh subscribe channel YouTube Santi Dharma Chandra. Akhirnya, Mbok, kita ini lagi minum, ngapain bahas ke dewan-dewan? Udah nggak apa-apa, subscribe aja. Nanti kalau lagi pusing, lagi bete, lagi sedih, tonton aja channel YouTube Santi Dharma Chandra. Tak gituin kan. Oh ya udah, aku mau pesan ojek dulu, mau balik, tak gituin. Terus akhirnya dalam beberapa hari kemudian anak-anak itu WhatsApp, Kak Santi, ayo dong tak ajak nangkil ke Bangli, tak ajak sembayang ya, Kak Santi kapan melukat gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri, dan kita nggak boleh yang namanya meredahkan suatu proses hidup orang, seperti itu. Hak kita sebagai manusia adalah mendoakan mereka. Setelah itu bagaimana kita peran Tuhan mengetuk hati mereka untuk berubah ke arah lebih baik. Karena Santi juga prosesnya juga gak gampang gitu loh. Bisa jadi anak-anak muda itu yang mungkin lagi mabuk-mabukan tadi di ruko, nanti suatu saat bisa jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian jadi pemuka agama yang memang punya ulas asih yang baik gitu. Jadi jangan merendahkan orang, jangan yang
oh ya gini gitu. Semuanya berproses. Hidup ini semuanya berproses. Dan kita bisa berproses ke lebih baik dengan diimbangi dengan kesadaran diri. Gitu ya, oke? Nah, baiklah, ini sudah cukup banyak sekali untuk ya sekedar curhat ya buat teman-teman. Jangan meniru perilaku-perilaku untuk ulah pati ya. Tetap semangat menjalani hidup. Kalau kalian lagi butuh teman curhat, silahkan nanti bisa curhat. Kalau kalian mau kesini nanti bawa canang aja, bawa bunga sedap malam, bunga mawar nanti kan, karena di dalam ada gedong, jadi nanti sembahyang gitu. Minta kekuatan sama beliau. Tetap semangat ya. Jangan telat makan. Tetap sayangi diri. Yakin bahwasanya diri kamu itu berharga. Yakin bahwasanya diri kamu itu penuh dengan harapan. Yakin bahwasanya Tuhan itu sangat mencintai kamu. Diberikan masalah, diberikan ujian hidup untuk kita bisa lebih dewasa. Ya, tetap semangat. Dan Santi pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau bagaimana, karena kan tadi juga masih belajar. Pokoknya kita jangan jangan menyerah akan hidup ini. Kita nggak pernah tahu besok kita mau jadi apa, seminggu kita jadi apa, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita jadi apa. Semua itu rahasia Tuhan. Yang kita lakukan adalah hari ini kita bisa bersyukur akan hari hidup, mencari karma baik, karena itu sebagai pijakan kita untuk di hari esok. Okay? Don't overthinking for everything. Tetap tetap slow, tetap tenang di segala kehidupan, kejadian apapun itu. Baiklah, terima kasih sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Mari kita tutup dengan Parama Santi, ya. Om Santi, 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 Om. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia